seperti apa yang dia nyanyikan. Nah, ini menjadi masalah besar ke depan. Jelas. Jadi lun lagi nyom. Nah pernah lun pegang seseorang seniman yang tulis lirik lagi nyom pergi. Ya. Bahasa Aceh. Ya. Pakon kata pergi misalnya. Ya. Seolah-olah kan pergi hana lah bahasa Aceh. Itu dia. Hana padanan lah bahasa Aceh. Sesuatu yang mungkin dalam kaidah bahasa kan sesuatu yang memang tidak ada atau sulit dalam kosakata aja baru je tak pakai bahasa lain tak pinjam. Ya boleh lah. Tetapi saya pikir tidak ada kosakata yang di Aceh nggak ada. Lengkap sih dah kan? Lengkap. Cuma tinggal lagi kita saja yang tidak menguasai kosakata itu. Hana tak kuasai dah hantem temannya. Hantem temannya hantem temurno. Nah, jadi apa urusan ketika mencampur tadi? Karena kaidah bahasa Indonesia dengan bahasa Aceh itu sangat jauh. Ya. Kesempurnaannya. Umpama orang Indonesia ngomong ketika misalnya sebuah kendaraan dia bolak-balik, itu dia bilang PP. PP itu pulang pergi. Apa ada di dunia bahwasanya orang duluan pulang dengan pergi? Baru pergi. Nggak ada kan? Nggak ada. Di Aceh Jawa berarti awal gijar udah bawa. Bagaimana di Indonesia di awal pulang baru pergi? Setelah itu aja kerja hak dan kewajiban. Awal juga hak ini baru pakai kewajiban. Di Aceh hak ini baru cok hak. Ingat. Itu ya. Intinya ya bahasa Aceh lagi kamu di awal-awal nak kamu bahas ya bahasa Acehnya kaidah haji pegah serumpun dengan bahasa Campa Melayu, serumpun Melayu Campa. Menurut ayah serumpun? Tidak. Bahasa Aceh tidak serumpun dengan bahasa Melayu atau bahasa Aceh tidak serumpun dengan rumpun bahasa Melayu. Bahasa Aceh tidak serumpun dengan bahasa Austronesia Barat. Bahasa Aceh serumpun dengan bahasa Indo-Jerman. Karena apa? Definisi bahasa serumpun adalah penulisan, gaya baca, dan arti hampir bersamaan. Dalam bahasa Aceh, sari sunurat, sari lakap, sari mana. Itu baru bahasanya serumpun. Kemudian kita lihat, ketika kita bicara, kita mau lihat dengan Eropa misalnya. Kita menyebut God. Bahasa Inggrisnya good. Kita menyebut road, bahasa Inggrisnya road. Kita nyebut riwang, bahasa Inggrisnya rewind. Kita nyebut friend, bahasa Inggrisnya press. Kita nyebut spray, bahasa Inggrisnya zipper. Kita nyebut push off, bahasa Inggrisnya push off. Artinya kan penulisan gaya baca hampir sama. Kita melihat dalam struktur bahasa Melayu, ketika kita bilang ruang, maka di Melayu dia bilang punggung. Tak pegah adanya punggung, iji pegah pantat. Tak pegah adanya lawah, iji pegah haji jarak. Tak pegah adanya jarak, iji pegah haji jauh. Tak pegah adanya nehun, iji pegah haji tamak. Tak pegah adanya tamak, iji pegah haji timur. Kan jauh. Jadi artinya ini membuktikan bahwasanya bahasa Aceh tidak serumpun dengan bahasa Melayu. Atau pertanyaan besarnya adalah, adakah dunia Melayu yang menulis seperti orang Aceh, yang memakai diakritik atau sangkone? Kalau jawabannya nggak ada, kami nggak serumpun. Berarti Saboh pun? Kami rumpun sendiri dan bangsa ini bangsa asing. Kemudian kita bernegara, kita berindonesia, itu urusan lain. Jangan kalau kita udah bilang gini, dia bilang mengkotak-kotakan. Tidak, Indonesia aja dibangun itu dari sesuatu yang berbeda-beda. Kenapa nggak boleh beda? Dan mungkin juga karena Apache juga merupakan bagian daripada alat komunikasi. Mungkin buatlah lirik-lirik yang kemudian bisa mencerdaskan orang Aceh, bisa memberi pengetahuan dari pesan-pesan syair itu. Karena syair itu baru jadi syiar apabila di dalam kandungan syairnya itu ada muatan-muatan moral, ada muatan-muatan budaya, ada muatan-muatan agama. Jadi tidak semata-mata hanya untuk industri. Tidak berpikir terlalu ekonomis di dalam pokok lirik ya. Dia harus naji upaya-upaya syiar. Makanya kita bilang tadi ulama-ulama sufi yang menjadi pujangga itu
Dia kan pesan-pesan agama semua. Iya. Tapi mantau mangata dengo ya. Ya, Maksudnya pesan-pesan agama yang ketulis pada masanya hana monoho. Ya. Hana tiga ada getaran kau mah. atau ilmu-ilmu itu yang dikemas di dalam bentuk hampir kenyanyian. Di irama ya. Ya, misalnya lagi tipe 20 Ya. atau nama-nama nabi. Hmm. Misalnya ya Adamu itu sunduh duduma. Ya. Kan enak ketika Manga dibaca. watitakeun mangat tapi irama mangat. Tapi orang sudah hafal nama nabi. Ha. Misalnya begitu juga dengan etika 50. Ketika dibentuk begini, dihafal anak-anak pun bisa. Tapi kekayaan sastra, kekayaan kosakata, misalnya penguasaan kosakata di Aceh memang kajamun memang tegak berkembang ya. Oh ya lah. Dari sejak mungkin zaman Bustanu Salatin, Tajuh Salatin dan sebagainya ya. Itu malah udah ke depan itu. Kak Keno, Ah. Jio sekolahnya karena iya, dia. iya. Jadi penanji salah satu kekayaan di Aceh selain daripada kaya nanggro, kaya tanah dan sebagainya, tanya naci kekayaan berbahasa. Oh ya. Cuma orang kan biasanya ceritanya sepenggal. Dia bercerita kepada Malikus Saleh misalnya. Malikus Saleh ini diceritakan hanya kepada seorang sultan yang memimpin sebuah negeri dengan adil, dengan segala macam. Tapi dia nggak pernah menyampaikan bahwasanya raja ini adalah ahli ekonomi. Ya. Kenapa ahli ekonomi? Karena satu-satunya kerajaan di dunia yang menggunakan uang emas itu hanya Pasai. Pasai. Jadi ketika dia menggunakan uang emas, nggak perlu tanya lagi lah betapa makmur negeri itu. Betul. Nggak perlu tanya lagi betapa. Maunya raja hana ahli ekonomi ya otomatis hana lagi nang. Nggak. Berarti yang selamanya disampaikan lagi contoh misalnya berkaitan dengan budaya yang dalam perang dan sebagainya macam itu, tapi tidak diceritakan bahwa mungkin ganyan sangat dekat dengan sastra, dengan dekat dengan dan punya hana menguasai sastra, hana menguasai kosakata, hana mungkin lagak tulisan. Ya. Selanjutnya tentang kekayaan syair yang ada di Aceh. Kekayaan syair di Acehnya kan termasuklah sebagai dikategorikan sebagai kekayaan berbahasa, kecerdasan dan kekayaan berbahasa. Nah, menurut ayah yang Jino terjadi di Aceh, apakah syair-syair ini kaya atau mungkin kamu mengalami kemunduran dari awal? Hanya tak dari awal ini mundur mungkin karena ada semacam apa degradasi itu, semacam ada intervensi lah. Atau dalam bahasa budaya apa gitu. Jadi dari Pencampuran budaya bahasa lain ya. Dari bahasa lain yang seakan-akan kalau berbicara dengan medok Jawa itu dia bangga. Tapi dia bicara medok Aceh rasanya dia kampungan. Aceh Toto. Kapan ini terjadi perubahan? Ketika Rafli menyanyikan dengan medok Aceh, dia bisa di papan atas dan bisa go internasional. Betul. Orang baru sadar. Ternyata enggak apa-apa dengan medoknya. Lagu Ci rupanya. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh mungkin ya seniman lah sebagai corong yang menyampaikan budaya Aceh dan bahasa mungkin salah satu hal yang dilakukan ya otomatis lah yang phone adalah penguasaan kosakata lo, menggali ulang belajar lo. Selain daripadanya ya keberanian mungkin. Iya, ya kita lihat Bali. Bali dengan T Bali sama S dengan T orang Aceh. Kenapa Bali nggak ragu? Diberani memang, keberanian untuknya. Coba. Urusan le belum dengannya. Ketika itu puigok drone Aceh urusan. Karena sebenarnya dari sisi lain itu orang di dunia yang paling bangga dengan suku adalah orang Aceh. Iya. Kalau kita misalnya di sebuah kelompok orang, kemudian kita coba katakan untuk dia, Batak kau, marah itu orang Batak. Kalau kita bilang Padang kau, marah dia. Kita bilang Jawa kau, Jawandasmu katanya. Tapi ketika orang bilang untuk kita Aceh kau, kok tahu? Gak marah kita. Artinya di belakang kita, di masa lalu kita itu agung. Iya. Nah, artinya dalam kondisi ini kan berarti kan tidak apa-apa kita menjadi Aceh. Iya. Kenapa kita harus menjadi Batak? Iya.
Dan dalam syair kuno, dalam syair untuk kosakata lamanya, seniman ya harus menggali. Menggali lah, kalau enggak dari mana dia tahu? Jadi hanya cukup lah untuk semata-mata sih bahasa-bahasa yang ya terlalu biasa. Kemudian juga kita harus menjaga di kaedahnya nanti. Kaedah. Kaedah. Jadi artinya format daripada sebuah pekerjaan lirik atau ciptaan lagu pada seniman itu ada 3 mungkin. 3 formatnya. Ya, artinya keabsahan bahasa, kesantunan lirik, dan karakter vokal. Karakter vokal yang mana? Misalnya penyebutan lo, penyebutan limong. Nah, jadi jangan limong, belong. Jadi Aceh itu dipesan oleh Indah Dunia supaya bek meklido dan tilu. That's right. Jadi, ini yang nggak pernah dipesan oleh suku lain. Jadi bek meklido memang pesan itu. Oh ya. Aku urusan lagi sampai harum meklido. Lahir dah Aceh, Jumpu dah cek. main dah Aceh, raya dah Aceh, Tuhan dah Aceh. Ya, hotel lii akan lii. Budak terang je, betul-betul je, patah-patah je. Yang marah siapa? Yang mau tangkap kita siapa? Ah. Ketika kita berbicara bahasa Aceh yang baik. Jadi kamu tengok di Bantan berdekat tebing apa Aceh, ramai dah yang pegang lagi nyom. Bahasa Aceh, apa Acehnya bahasa Aceh tau. Ya. Jadi memang ya Aceh memang tu hana indah. Ya. Menurut berdekat sebagian orang maksudnya hana tilu hana aja. Ya. Itu di karakter itu udah bagus kan. Tinggal lagi kesantunan tadi. Kesantunan. Artinya mungkin saya melihat di lirik-lirik ini kita belum mengarah ke sana. Karena masih di ruang lingkup komunitas kita yang ada. Jadi artinya ini kan bahasa komunitas. Betul. Jadi artinya mungkin inilah bahasa yang selama ini dipergunakan oleh komunitas mahasiswa, oleh komunitas pemuda atau remaja yang ada di Aceh pada hari ini. Karena kalau disampaikan pun dalam bahasa yang kita gali tadi, mungkin sudah nggak bisa dipahami lagi oleh mereka. Ya. Jadi ini kan mungkin hanya berpikir kita tadi di Apache bahwasanya dengan bahasa yang mana ketika kita membuat syair sebagai pesan-pesan tadi supaya ini nyampai kepada audien atau pendengar atau apa tadi, maka kita carilah format yang begini mungkin awalnya. Yang saya mau katakan bahwasanya roughly ini akan deadlock. Karena roughly itu akan sampai pada masanya untuk berakhir. Maka saya berharap apa saya bisa menyambung jalan ini. Dan saya siap membantu di belakang apa sih. Menarik. Dan untuk diketahui, tidak ada sebuah syair pun yang saya tulis itu saya minta bayar. Karena kesenangan batin ya. Ya, atau juga ini menurut saya adalah pola untuk mentransfer ini. Artinya apa? Pesan ini kalau saya berkeinginan untuk menyampaikan kepada orang Aceh, mungkin tidak tersampaikan. Iya. Tetapi dengan adanya Rafli sebagai corong itu, orang akan ngikuti, orang akan nyanyi. Maka sebentar aja tersampaikan itu. Get, ayah terima kasih dat. Terima kasih. Hanya terima kasih. Kena ayah masalah. Kau terima kasih. Sabah dah ya. Sabah dan ka perken nabi wate kamu tu perken nabi jame kamu ino. Abenya nabi informasi yang cukup mengenang dan kamu fikir dia cukup mengguna lah bagi orang ramai. InsyaAllah akan tayang selanjutnya bahasa Aceh. Jadi lah ya. Nah, lagi yang mentang. Jadi kamu nak tagline ni. Kamu meung temututo narit Aceh. Narit Aceh. Narit yang hanam kelidau. Yang hana tilu dan hana meklido. Okey. Ona mentang perjumpaan tanya bahasa Gonyo dan Hukum insyaAllah akan terlanjut dengan penanji narasumber baru yang sampai update dan insyaAllah kamu guna informasinya ke Bandung awal dan detail ke kamu secara pribadi. Tuan Syah. Ayah Banton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.